Dia terbungkus kain berlapis-lapis namun memiliki wajah yang luar biasa. Selama 20 tahun, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Namun hari ini dia mengikuti temannya ke pesta. Orang lain mengenakan jas dan sepatu kulit. Hanya dia yang mengenakan jubah hitam. Tiba-tiba menarik perhatian bos miliarder. Tanpa diketahui bahwa gadis itu lahir dalam keluarga konservatif. Ayahnya tidak pernah mengizinkannya berbicara dengan orang asing. Dia tidak tahan dengan keramaian. Bersembunyi di dalam kamar berdoa. Sementara sang bos masih mencarinya di ruangan. Meskipun dia lahir dari keluarga bangsawan. Namun dia belum pernah melihat gadis seunik itu. Saat pintu kamar dibuka, akhirnya melihat gadis yang berlutut di lantai. Carl tersenyum sedikit, karena akhirnya dia melihat setengah wajah gadis itu. Namun bos yang dihormati sehari-hari, tidak memiliki keberanian untuk mendekat dan menyapa saat itu. Hanya bisa bersembunyi tidak jauh dari situ. Memperhatikan gadis itu diam-diam. Mereka yang hadir di pesta adalah tokoh terkenal dari berbagai kalangan. Namun, Carl tidak tertarik untuk berbicara dengan mereka. Dia terus mengingat adegan siang hari. Gadis misterius itu terus menghantui pikirannya. Namun, dia tidak akan pernah menyangka. Dia akan segera bertemu dengan Iman untuk kedua kalinya. Meskipun keluarga Carl memiliki kekayaan yang tak terhitung. Namun, dia sangat ramah terhadap pelayan. Dia tidak pernah merendahkan siapapun. Anak pelayan A meminta tolong kepada Carl. Berharap Carl bisa menemaninya pergi. Untuk mengunjungi teman ayahnya yang sakit. Sungguh kebetulan, orang ini adalah ayah Iman. Meskipun Carl tidak mengenal keluarga mereka. Namun, dia bersikap sangat sopan. Saat mereka bersiap-siap untuk pergi, Carl tiba-tiba berbalik, dan melihat Iman berdiri di dekat jendela. Akhirnya, dia melihat wajah sebenarnya dari wanita misterius itu. Dan Iman juga merasakan pandangan hangatnya. Iman segera menutupi wajahnya dengan kerudung. Di bawah kejutan Carl, dia berjalan ke kejauhan. Pertemuan kali ini membuat Carl merasa hatinya terbakar. Dia berbalik dan langsung menemukan anak laki-laki itu. Berkata akan pergi ke rumah teman lainnya nanti. Tak peduli seberapa sibuknya, dia akan menemaninya. Lebih kebetulan lagi, kakak dari anak laki-laki dan Iman adalah teman baik. Tak lama kemudian adalah pernikahannya. Pelayan berharap ayah Carl bisa datang. Harus diketahui bahwa mereka terkenal di daerah itu. Bisa membuat pernikahan diadakan dengan lebih layak. Tak disangka langsung ditolak oleh ayah Carl. Berkata orang seperti kita, tidak boleh muncul dengan mudah di permukiman kumuh. Mengambil sedikit uang secara simbolis. Mengusir pelayan. Namun berbeda jauh dengan ayahnya. Carl tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Pelayan telah bekerja di rumah mereka selama puluhan tahun. Carl tidak ragu sedikit pun. Berkata aku pasti akan pergi ke pernikahan putrimu. Pada hari itu karena kehadiran Carl, pelayan terlihat sangat senang. Pada saat itu juga, siluet yang dikenal muncul lagi. Ternyata Carl selalu menunggu seorang wanita. Dia tahu ayah Iman memiliki hubungan baik dengan pelayan. Pada acara yang begitu penting ini, Iman pasti akan datang. Saat pernikahan diadakan, Carl tidak fokus, terus mencari bayangan Iman. Dia mencari di setiap sudut, akhirnya bertemu Iman lagi. Ini pertama kalinya mereka berdekatan. Carl melihatnya dengan penuh kasih. Tanpa disadari, Iman juga memiliki kesan terhadapnya. Baru-baru ini dia selalu melihat pria ini. Namun sebelum mereka sempat berbicara, istri pelayan masuk ke dalam ruangan. Iman melihat situasi dan pergi. Dan Carl merasa sedikit kecewa. Pernikahan berlangsung hingga malam. Namun sesuai permintaan ayah Iman, harus pulang sebelum gelap. Bahkan mengirim seorang pria untuk mengawasi Iman. Saat Carl dan pihak lain saling mengenal. Ketika mendengar berita bahwa Iman akan segera pergi, Carl dengan sukarela menawarkan untuk mengantarkan mereka pulang. Namun dia tidak menyadari. AWI sempat ragu sejenak. Namun karena status Carl, dia tidak bisa menolak. Ternyata AWI juga konservatif. Sebagai generasi muda, dia sangat menghormati ayah Iman. Sering berada di rumah Iman. Seiring berjalannya waktu, dia mulai menyukai Iman. Namun kehadiran tiba-tiba Carl membuatnya merasa sedikit khawatir. Di dalam mobil, Carl sesekali diam-diam melirik Iman yang duduk di belakang. Namun AWI mengatakan jalanan buruk sebagai alasan, sehingga Carl mengantarkan mereka lebih awal. Namun pertemuan kali ini semakin menguatkan keyakinan Carl. Dia sudah benar-benar jatuh cinta pada Iman. Namun tindakannya menghadiri pernikahan malah menimbulkan ketidakpuasan keluarga. Orang tua memiliki pemikiran kelas yang kuat, menganggap identitas Carl
Tidak seharusnya terlalu dekat dengan orang miskin. Namun, menurut Karl, pemikiran ini sama sekali tidak masuk akal. Pelayan berusaha keras untuk melayani mereka. Hanya pergi ke pernikahan. Bagaimana bisa mencemarkan nama keluarga? Namun di sini kita bisa melihat, bahkan perlakuan terhadap pelayan keluarganya pun demikian. Jika orang tua mengetahui keberadaan Iman, keluarga yang begitu miskin dan konservatif, mereka mungkin akan mencoba dengan segala cara untuk menghalangi Karl. Tidak lama kemudian, ibu berpikir Karl sudah mencapai usia untuk menikah. Harus menikahi gadis yang setara. Dia mulai berhubungan dengan Karl di belakangnya. Bahkan ayahnya pun memiliki sikap seperti itu. Namun, Karl tidak diam selama periode ini. Dia menemukan cara untuk mendekati Iman. Putri pelayan memiliki hubungan yang baik dengan Iman. Kemudian menemui satu sama lain secara pribadi. Bertanya tentang semua informasi mengenai Iman. Wanita itu dengan tajam menyadari Karl terlalu memperhatikan Iman. Dia dengan baik menyarankan agar Karl mengubur perasaannya. Iman berbeda dengan gadis-gadis yang pernah dia temui. Dia selalu diawasi dengan ketat sejak kecil. Tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan orang asing. Namun Karl sudah bertekad, tidak peduli seberapa sulitnya, dia akan mencoba. Wanita melihat ketegasannya, hanya bisa menyetujui untuk membantunya menciptakan kesempatan. Namun akhirnya, bagaimana hasilnya? Dia juga tidak berani menjamin. Meskipun hidup dalam keluarga yang konservatif, namun Iman sangat suka membaca. Setiap minggu akan ada satu hari untuk pergi ke perpustakaan. Saat itu, teman-temannya akan mengalihkan perhatian orang lain. Membuat Karl menunggu di sini lebih awal. Sehingga akan ada kesempatan untuk sendirian. Tentang apakah dia bisa memanfaatkannya. Sepenuhnya tergantung pada Karl sendiri. Ternyata buku-buku di tangan Iman sudah selesai dibaca. Bersiap-siap untuk pergi ke perpustakaan besok. Di sini, Karl menerima pesan. Besok malam pukul 6. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk bertemu Iman sendirian. Namun, ketika semuanya berjalan lancar, kejadian tak terduga terjadi. Sementara di pesta makan malam di sisi lain, ada keluarga yang sangat cocok. Setelah melalui kontak orang tua, mereka sepakat untuk makan malam bersama besok. Karl mulai memberi alasan sibuk. Ibu sangat menghargai pertemuan ini. Katakan dengan singkat, ini untuk pernikahan kalian. Melihat ke depan, ini adalah aliansi kuat dua keluarga. Pastikan dia ikut. Namun yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, keesokan harinya, Karl diam-diam pergi. Setelah ibu mengetahuinya, Karl sudah menghilang. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Karl tiba di perpustakaan beberapa jam lebih awal. Mengenai pertemuan ini, dia sudah tidak sabar. Sementara di pesta makan malam di sisi lain, tidak ada tanda-tanda anak laki-laki. Ayah terlihat sangat canggung. Keluarga lawan menunjukkan ketidakpuasan yang besar. Melihat waktu semakin dekat, Karl juga semakin gugup. Seolah-olah setiap menit adalah siksaan. Akhirnya hampir jam 6. Iman muncul di depan matanya. Aku melihat orang lain di perpustakaan. Iman agak bingung. Yang menarik adalah, begitu pula Karl. Dia gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Merasa hatiku terbakar. Kemudian teman-teman mengusir orang lain. Dan Karl juga telah menyesuaikan diri dengan baik. Dia mengumpulkan keberanian untuk kembali ke kamar. Melihat wajah cantik Iman, Karl mengambil napas dalam, siap untuk mengungkapkan perasaannya selanjutnya.